Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Alfi Nur Ramadhani dari kelas AB. NIM saya 2012 51980. Saya di sini akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi amina dan gugus fungsi karboksil serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis amino. Ini adalah gugus fungsi amina dan ini adalah gugus fungsi karboksil. Yang kedua adalah klasifikasi asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Asam amino esensial misalnya yaitu ada fenilanin, valin, treonin, dan histidin. Dan asam amino non-esensial itu contohnya ada alanin, asam asparagin, sistein, serin, dan prolin. Ini adalah daftar-daftar 20 asam amino dalam tumbuhan dan hewan yang lazim dijumpai. Asam amino yang mengandung rantai samping karboksil dikelompokkan menjadi asam amino asam. Sedangkan asam amino yang mengandung rantai samping amino dikelompokkan menjadi asam amino basah. Sisa dari dua kelompok ini disebut asam amino netral. Yang selanjutnya itu ada asam amino akan berikatan sehingga membentuk poliamida atau yang biasa disebut ikatan peptida. Hal ini dapat dilihat pada struktur reaksi pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah sintesis asam amino. Asam amino dapat disintesis dengan reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan BR2 dan PBr3. BR2 dan PBr3 dilanjutkan dengan NH3, di mana di sini contohnya adalah asam 4-metilpentanoat itu direaksikan dengan BR2 dan PBr3 menghasilkan asam 2-bromo-4-metilpentanoat yang selanjutnya akan direaksikan kembali menggunakan NH3 yang menghasilkan leucina. Asam amino itu bersifat amfoter. Kenapa bisa begitu? Karena asam amino bereaksi dengan asam atau basa yang nantinya masing-masing akan menghasilkan kation atau anion. Hal itu dapat dilihat pada gambar reaksi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji asam amino. Uji asam amino yang pertama adalah reaksi ninhidrin, di mana jika asam amino bereaksi dengan ninhidrin akan menghasilkan produk ungu Roherman atau biru ungu. Hal ini seperti ninhidrin direaksikan dengan asam amino akan menghasilkan ninhidrandantin yang nantinya akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya yaitu uji Hopkins-Hall, yaitu uji yang dilakukan untuk mendeteksi triptofan dan menghasilkan reaksi positif dengan ditandai larutan jadi warna ungu. Triptofan ini direaksikan dengan glycolic acid akan dalam suasana asam menghasilkan larutan jadi warna ungu. Selanjutnya ada uji Santo-Froteik, yaitu uji yang digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya yang menghasilkan reaksi positif berupa larutan menjadi warna kuning. Hal ini dicontohkan seperti tirosin ditambah dengan HNO3 menghasilkan nitrat triosin dan menghasilkan nitrat triosin ion yaitu warna diper yellow atau warna kuning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai protein. Protein itu adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer asam amino yang dihubungkan satu sama lain oleh ikatan peptida. Protein itu diklasifikasikan ada 3 yang berdasarkan tugas dan fungsinya. Yang pertama protein serat, protein globular, dan protein konjugasi. Apa itu protein serat? Yaitu protein yang disebut juga
protein yang bertugas membentuk otot, kulit, pembuluh darah, dan rambut. Sedangkan protein globular adalah protein yang larut biasa ditemukan pada albumin kuning telur dan serum. Globulin terdapat dalam serum. Yang ketiga yaitu protein konjugasi, yaitu protein yang berhubungan dengan bagian non-protein, misalnya gula yang mempunyai berbagai fungsi dalam tubuh. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai denaturasi protein. Denaturasi sendiri itu apa sih? Yaitu rusaknya ikatan hidrogen dan gaya sekunder lain dalam protein sehingga menyebabkan hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi. Ini adalah contoh denaturasi yang pertama ini adalah struktur normal protein dan terjadi denaturasi yang mengakibatkan struktur proteinnya ini akan menjadi rusak. Seperti inilah gambar dari denaturasi protein. Itulah presentasi atau penjelasan mengenai asam amino dan protein dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.